Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat buat kita semua sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dan diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Bahwa agama Islam itu agama universal karena di dalamnya ada berbagai aspek ilmu yang kita sebagai pemeluknya wajib memahami sekaligus mengamalkannya. Aspek yang pertama adalah aspek akidah. Aspek akidah adalah di mana Islam memperkenalkan konsep ketauhidan, konsep ketuhanan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ini berawal ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di muka bumi, tepatnya di Makkah Al-Mukarramah, yang waktu itu penduduk Makkah Mukarramah itu adalah masih diliputi oleh kejahilan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dari ayat ini menunjukkan sebuah paradigma bahwa agama Islam itu agama universal. Jadi kembali kepada masalah akidah, bahwa Nabi Muhammad 23 tahun, tepatnya 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di Madinah, beliau ini menitik beratkan kepada akidah. Bagaimana memperkenalkan tentang keesaan Allah, bagaimana memperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, yang menciptakan manusia. Sedangkan waktu itu mereka ini mempunyai paham paganisme, paham yang mereka ini selalu mengabdikan diri kepada benda mati, menyembah berhala. Dan paham ini sangat melekat di dada mereka, kaum kafir Quraisy waktu itu. Maka dalam waktu singkat Nabi Muhammad SAW telah berhasil menanamkan konsep ketauhidan, konsep keesaan Tuhan di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Akhirnya mereka banyak yang mengikuti Rasulullah SAW. Mereka banyak yang menempuh atau mengikuti atau mempelajari konsep ketauhidan ini dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya lama-lama ya mereka yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu merupakan suatu kebenaran, suatu keagungan. Maka dari itu mereka bertambah keimanan. Bukan hanya iman, dalam akidah ini ya harus meningkatkan ihtisaban, meningkat keyakinan. Lah keyakinan itu seperti yang kita ketahui itu ada 3. Ada ilmul yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Kemudian meningkat lagi ma'rifat, artinya kenal. Kenal apa?
ma'rifat bil af'al, kenal akan perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian ma'rifat bil sifat, kenal akan sifat-sifat Allah. Kemudian ma'rifat bi nuridzat. Inilah akidah yang ditanamkan Rasulullah SAW. Maka tidak memerlukan waktu lama. 23 tahun Nabi Muhammad SAW berhasil mengajarkan konsep ketauhidan di tengah-tengah kaum kafir Quraisy yang waktu itu memang luar biasa. Karena mereka ini sudah sangat kuat. Prinsip mereka yang emban ini, yakni mengabdikan diri kepada benda mati, itu sudah sangat melekat di hati mereka. Karena inilah pemahaman nenek moyang mereka, yakni pemahaman paganisme tadi. Nah, ini masalah akidah. Kemudian yang kedua adalah masalah syariat. Jadi ilmu syariat. Seperti yang kita ketahui bahwa syariat itu adalah di mana aturan-aturan Islam mengajarkan tentang bagaimana sifat keadilan, bagaimana tentang hukum, bagaimana agar kita ini berusaha untuk saling tolong-menolong. Lah inilah namanya syariat. Jadi yang namanya syariat itu adalah aturan al-musafat bainan nas fil ahkam. Jadi aturan-aturan yang mengikat dari Islam itu sendiri yang untuk dilakukan oleh para pemeluknya. Maka dalam hal ini banyak rujukan-rujukannya untuk masalah syariat ini. Mulai dari ilmu alat misalnya, dari ada nahwu, shorof, balaghah, mantiq, tajwid, dan lain-lain. Kemudian dalam masalah fikih, kita kenal juga banyak sekali jenis-jenis fikih itu. Ada fikih muamalat, ada fikih munakahat, ada fikih dan lain-lain, dan kitabnya banyak sekali. Lah ini yang banyak dipelajari oleh masyarakat khususnya di Indonesia, di pesantren-pesantren di Nusantara ini. Jadi ketika kita bicara syariat, berarti kita harus bicara bagaimana kita harus husnul muasyarah, bagaimana kita harus berbaik sangka, bergaul dengan baik dengan sesama. Karena syariat itu adalah aturan-aturan yang mengikat dari Islam itu sendiri untuk bagaimana kita berbaik sangka kepada manusia lainnya, dan tentunya untuk menciptakan sistem keadilan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk yang kedua atau yang ketiga adalah aspek tasawuf, di mana tasawuf ini adalah berbicara tentang akhlak. Baik, akan kita teruskan pada episode yang berikut ini. Ayuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa El-Sinta TV yang berbahagia, bahwa sebagaimana yang kita ketahui, tengah-tengah masyarakat berapa banyak kekerasan, berapa banyak intimidasi, intoleransi yang mengatasnamakan agama. Maka disinilah kita penting memahami, yakni ilmu tasawuf tentang akhlak. Jadi tasawuf ini bukan hanya berkaitan dengan masalah ritual yang bersifat asketisme personal, namun lebih daripada itu bahwa tasawuf itu adalah berbicara tentang misi kemanusiaan sebagai pelengkap misi Islam secara holistik. Lah ini dicirikan atau ditandai bagaimana kita harus bersikap tasammuh, yakni toleran, tawassut, moderat, tawazzun, seimbang, dan al-adal, tegak lurus. Jadi inilah konsep daripada tasawuf yang adalah merupakan suatu landasan etika sosial yang memang kita sebagai pemeluk Islam harus paham itu dan memahaminya. Bagaimana kita bicara tentang akhlak misalnya? Apa sih maksudnya akhlak itu? Bagaimana cara penerapan akhlak itu? Ini yang penting kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi akhlak di sini adalah menghindari sesuatu yang bersifat
kecampuran atau suatu perbuatan yang tidak kecampuran, atau bagaimana kita beramal dengan kaitan amaliyah, kita harus beramal dengan ikhlas. Artinya apa? Tidak ada campuran apapun, yakni semata-mata Allah saja. Inilah yang namanya akhlak. Perilaku kita, kalau kita sudah didasari dengan apapun semuanya adalah Allah, apapun yang kita lihat adalah melihat sisi kemakhlukan. Apa yang kita lihat berarti semuanya ini adalah ciptaan Allah. Berani menyakiti, berani mengecilkan sesama makhluk, berarti sama saja kita mengecewakan yang bikin makhluk. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebetulnya konsep akhlak. Jadi kalau kita bicara tasawuf ini adalah ilmu bagaimana agar hati kita itu betul-betul ikhlas. Bagaimana menata hati agar hati yang kotor menjadi bersih, hati yang rusak menjadi baik, hati yang gelap menjadi terang. Nah, ini satu cara adalah cara menghilangkannya tidak ada lain. Sebagai firman Allah mengatakan, balrona ala qulubihim maka nuyaksibun, yang mengotori sebab yang membuat hati kita gelap adalah karena perbuatan kita sendiri, karena ulah perbuatan kita sendiri. Bagaimana caranya? Inilah pentingnya kita belajar ilmu tasawuf. Jadi bagaimana kita mengelola hati kita, bagaimana kita untuk membersihkan hati kita yang tadinya kotor menjadi bersih. Sebagaimana firman Allah seperti yang sudah dibacakan tadi, huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Tazkiyatun nafs. Dalam hal ini tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita. Maka dalam perspektif tasawuf, membersihkan hati tidak ada lain caranya adalah selalu dengan banyak hubungan pada Allah. Berzikir senantiasa hati, selalu hubungan kepada Allah. Inilah yang betul-betul bisa menghapus segala kesalahan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Apa hasanat di sini? Ai iktsar an dzikrillah. Selalu banyak ingat Allah, selalu banyak hubungan kepada Allah. Yudhibnas sayyi'at, itu bisa menghapus segala kesalahan. Hadirin pemirsa Alsita TV yang berbahagia, maka gak heran kalau kita kemarin lihat tengah masyarakat bagaimana mereka merasa benar, mereka merasa bersalah, paling benar, paling suci, sementara orang lain salah, orang lain tidak benar. Lah ini ada kesalahan dalam hal ini, akhlak yang harus dibenahi. Maka dari itu penting sekali belajar tasawuf ini, belajar ilmu batin, belajar. Lah ini kitabnya ini banyak sekali kitabnya itu, mulai dari Ihya Ulumuddin, kemudian Al-Hikam, syarahnya seperti Iqadul Himam dan lain-lain. Ini semua itu mengupas tiga hal. Semua mengupas tiga hal. Ihya Ulumuddin contohnya, itu mengupas tiga hal. Yang pertama akidah, kemudian syariat, kemudian tasawuf. Demikian juga dengan berbagai macam kitab tasawuf yang lain. Maka disinilah pentingnya kita belajar tasawuf. Gak mungkin kita bisa bicara tentang akhlak kalau kita sendiri tidak mencerminkan akhlak. Bagaimana kita harus berbicara kepada masyarakat agar kita harus bercepat toleransi kepada sama, ya kalau kita sendiri belum berakhlak. Karena toleransi itu adalah merupakan cerminan daripada akhlak yang baik. Gak mungkin ketika kita belum berakhlak bisa kita bertoleransi. Yang ada ya itu tadi, kita merasa paling benar, orang lain salah. Kita merasa paling suci, orang lain salah. Orang lain kafir, kita ini muslim sendiri. Ini hal-hal yang begini yang kadang-kadang ya kita sendiri miris melihatnya. Maka mudah-mudahan pemirsa Alsita TV yang budiman, ini adalah suatu ilmu buat kita bagaimana kita sebagai umat Islam harus betul-betul menjadi muslim yang kafah. Ya, muslim yang kafah itu adalah muslim yang betul-betul memahami
tiga aspek ilmu dalam Islam tadi. Dan kalau kita sudah bisa memahami, kita mengamalkannya, maka kita bisa dikatakan orang Islam yang betul-betul kafah. Para hadirin El Cinta TV yang berbahagia, baik, kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa LCA TV yang berbahagia, lalu kalau kita kaitkan dengan kehidupan masyarakat sekarang ini, mungkin banyak yang melihat bahwa tasawuf itu adalah sesuatu yang sifatnya aneh-aneh misalnya. Ya, ketika dia berzikir, kemudian dia sampai lupa, kemudian ketika dia istighraq istilahnya, tenggelam, larut dalam basalah batiniah sampai dia tidak lagi menggubris pada hal-hal yang lainnya. Para pemirsa LCA TV yang berbahagia, jadi prinsip tasawuf itu adalah bagaimana kita mengolah hati kita. Seperti yang saya katakan tadi, mengolah hati kita agar kita yang sudah banyak melakukan apapun, ini bahkan mengotori hati kita. Kalau kita nggak belajar tasawuf, mungkin kita bingung. Kok tiba-tiba kenapa hidup saya ini selalu resah? Kenapa saya selalu gelisah? Kenapa saya ini terlalu memandang dunia terlalu sempit? Ini ada masalah dalam batin kita. Maka disinilah pentingnya belajar tasawuf, bagaimana agar hati kita yang sempit menjadi luas, yakni ya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Adapun zikir itu ya ada bermacam-macam, ada berbagai hal zikir itu, ada tingkatannya. Yang pertama adalah zikru bil lisan misalnya. Zikir baca, zikir nyebut Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini semuanya adalah perbuatan yang nanti berimbas kepada ketenangan batin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kata Allah, dengan selalu berzikir kepada Allah, maka jiwa akan tenang. Kemudian sudah saya singgung tadi, bahwa yang namanya tersebut tidak hanya sebatas pada riyadhah saja. Bagaimana dia harus sering puasa, sering istilahnya berdiam diri, gak mau kumpul dengan masyarakat. Bukan begitu sebetulnya. Jadi tasawuf itu lebih kepada masalah batin saja. Syariatnya biasa saja. Kumpul manusia, hidup dengan baik, bergaul dengan siapa saja, oke. Ini orang-orang toreko tuh begitu, orang tasawuf itu begitu, nggak nampak. Kenapa? Karena masalah tasawuf tadi itu masalah batin, masalah dalam, tidak perlu dizahirkan, tidak perlu dilahirkan, nggak perlu. Kenapa orang-orang khawatir, orang takut dengan belajar tasawuf? Ini ada yang salah dengan keterangan atau penerangannya ini. Padahal yang dimaksud tasawuf itu adalah berkaitan dengan masalah hati. Silakan hati bergaul dengan siapa saja. Tapi yang penting hatinya zuhud. Apa makna zuhud di sini? Walaupun syariatnya dia bergaul di mana saja, di kantor, di pasar, di mall, di mana saja, tapi hatinya zuhud, tapa, hatinya sepi dari makhluk, hatinya nggak ikut campur di situ. Hati kita selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hakikatnya tasawuf. Maka orang-orang soleh, salafus soleh, ya biasa dia berdakwah di mana saja. Dia bergaul di mana saja dengan lemah, lembut, dengan sopan. Inilah misi dakwah itu sebetulnya adalah misi para nabi dan rasul. Dakwah ini adalah perbuatan mulia yang diemban oleh para nabi dan rasul. Lah, dakwahnya mereka ini ya bil hikmah. Hikmah itu apa? Ya hikmah itu ya dikaitkan dengan pergaulan yang mesti baik, lemah lembut, dengan bersifat toleransi, bersifat moderat, itu bil hikmah namanya. Inilah yang dilakukan oleh para wali songo khususnya. Makanya wali songo itu dalam berdakwah itu ya tidak usah dengan kasar, ya nggak bisa lah. Mereka akan lari. Atar bi hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah.
Para hadirin, para pemirsa LC TV yang berbahagia, sedikit saya akan mengulas bahwa standarisasi keimanan seseorang ini kan ada tingkatan-tingkatan. Kita ini umumnya ya hanya berkisar di iman, ya, belum ihsan, baru Islam, belum ihsan. Lah ihsan di sini ya kalau dalam istilah fikih itu anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seakan-akan ya kita selalu disorot oleh Allah. Kita selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika orang ini paham dengan ihsan, maka nggak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang bersifat keburukan, nggak mungkin. Karena apa? Karena ada yang selalu monitor kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan. Jadi standar manusia itu ya ada keimanan. Kemudian naik lagi statusnya dari keimanan menjadi keyakinan tadi. Yakin itu kan ada 3 itu. Ada ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ini kemudian tingkat lagi. Jadi kita nggak hanya percaya gitu aja. Harus tingkatkan kepercayaan kita kepada keyakinan yang mendalam. Setelah kita yakin, naik lagi ma'rifat. Ya ma'rifat itu tadi saya sudah katakan, ma'rifat itu ada ma'rifat bil af'al, bis sifat, binuridzat. Kemudian naik lagi wuslah ilallah. Kemudian setelah itu firaq. Inilah makomnya para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin. Inilah makanya sering kita dengar ana ashabul haq. Ashabul haq, ashabul haq. Apa maksudnya ashabul haq? Orang yang ketika bicara itu ya betul-betul bicara kebenaran. Kenapa? Karena dia berbicara dengan ikhlas. Dia berbicara dengan ilmu. Dia berbicara dengan kesadaran yang luar biasa. Kalau dalam istilah Nahdlatul Ulama itu selalu mengutamakan uswatun hasanah. Apa itu? Jadi selalu berdakwahnya itu lisanul hal. Kenapa? Karena lisanul hal, perilaku adalah lebih utama daripada lisanul maqal, hanya sekedar kata-kata. Perilaku itu perilaku itu yang penting. Ketika kita dalam bergaul, perilaku itulah yang menjadi udwah, yang menjadi panutan, bukan hanya kata-kata. Yang kata-kata itu kadang-kadang bohong. Wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun bi qabli 'ubadil wasan. Kalau kita hanya bisa bicara, kita sebagai orang yang selalu tampil di podium, ya mahir berbicara lah, kealimannya itu. Maka orang yang model seperti ini tanpa dia mengamalkan ilmunya tadi, mu'adzabun biqabli ubadil wasan, maka Allah ancam dia dengan disiksa sebelum orang nyembah patung. Ini berat tugas para dai, berat para kiai seperti ini. Makanya tadi itu ya, NU selalu mengutamakan lisanul hal ketimbang lisanul maqal. Tidak hanya kata-kata, perilaku yang paling utama. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah dan oleh Wali Songo. Para hadirin, pemirsa LC TV yang berbahagia, demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.